Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang sepanjang bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Virgo, langsung kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Five of Cups di sana, berikut ada energi dari Page of Wands. Ada The Hermit, berikut ada energi dari The Star. Kemudian ada energi dari The World dan berikutnya ada energi dari Ten of Wands. Nah, berikutnya di situ ada energi dari Nine of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari The Chariot. Hadir energi dari Seven of Wands reverse dan berikutnya di situ ada energi dari Four of Swords ya. Kemudian tunggu dulu, mari lihat. Oke, di situ, kemudian ada di situ, ada di situ. Oke ya. Nah, jadi nampaknya untuk sementara waktu ini tuh kamu sudah punya ketergantungan ya kepada si pasangannya kamu ini. Nggak tahu ketergantungan dalam artian dalam hal apa, tapi yang jelasnya di sini tuh mari lihat adalah gitu ya. Misalnya kamu kayak berketergantungan, butuh dia untuk membuat kamu merasa bahagia, membuat kamu merasa tenang gitu ya, membuat kamu merasa kamu sudah berhasil sebagai seorang pasangan gitu ya. Atau mungkin ada ketergantungan dalam artian ya pokoknya validasi diri gitu ya, validasi diri, atau mungkin maaf saja secara ekonomi itu juga bisa ya. Ada bantuan finansial yang selama ini tuh kamu dapatkan dari dia, atau mungkin memang sudah sekian lama ya, sebab karena entah kalian itu tuh sudah suami istri gitu ya, sudah rumah tangga, jadi dia adalah providernya kamu gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kayaknya memang kamu bener-bener lah lagi menginginkan seseorang ini tuh ada dalam hidupnya kamu gitu. Jadi biar hidupnya kamu bisa berjalan dengan baik gitu ya, berjalan dengan mulus. Itu tuh sebab karena ada dirinya. Walaupun mungkin bukan dalam hal material ya, kamu butuhkan dia. Tapi kayaknya dia bisa jadi booster energinya kamu. Nah, itu juga bisa ya. Booster energi, dia adalah salah satu sumber energinya kamu supaya kamu bisa produktif dalam hidupnya kamu. Ya, dalam bekerja, melewati hari-harinya kamu dengan baik gitu ya. Walau dia hanya kayak membalas chattingnya kamu, hanya sebatas ngobrol sama kamu hanya sebatas kayak ngelihat dia ada gitu ya. Kamu hanya kayak sebatas secara psikologisnya kamu ya bisa dipuaskan dengan, oh aku adalah istrinya, aku adalah suaminya, aku adalah pacarnya, aku adalah kekasihnya. Itu tuh sudah bisa bikin hatinya kamu tenang. Nah, kayak gitu ya ketergantungannya. Bukan yang kayak gimana-gimana juga gitu ya. Hal-hal yang wajar-wajar, hal-hal yang normal-normal. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya kamu bisa aja tahu gitu ya, bahwa seseorang ini tuh kok dia masih belum hadir seperti apa yang kamu maksudkan, apa yang kamu inginkan gitu ya. Dia masih belum benar-benar 100% tersedia untuk dirimu gitu loh. Buktinya, contoh ini ya, contoh buktinya kayak kamu lagi pengen ngobrol sama dia tapi dia tidak segera merespon gitu ya. Kamu pengen banyak menghabiskan waktu istirahat dengan dia ya, tapi dia malah ada aja kesibukannya dia, ada aja aktivitasnya dia gitu ya. Nah, tetapi walaupun kamu tahu bahwa belum pas relationship ini seperti yang kamu maui, namun itu tuh tidak terlalu kamu jadikan semacam permasalahan, tapi justru kamu melihat itu tuh sebagai challenge, sebagai tantangan yang harus kamu lampaui, yang harus kamu taklukkan gitu ya. Tidak yang langsung kecil hati, melempem energinya kamu, tidak gitu lah. Jadi ya
bukan sebuah masalah besar. Tidak juga kamu besar-besarkan ya keadaan-keadaan yang seperti ini tuh, tidak. Gitu loh. Bisa-bisa kamu kayak udahlah, memang yang begitulah hidup. Masa iya sih ada hidup yang sempurna banget seperti skenario film-film romantis gitu ya. Nah, kamu di situ tuh ya sadar betul lah, inilah kehidupan gitu ya. Namun ya apa-apa hal-hal yang bisa kamu rasa kamu handle, ini tuh pasti kamu handle. Oh, dia kurang perhatian sama aku, baiklah biar aja aku yang tarik-tarik perhatiannya dia misalnya gitu ya. Ada willingness-nya kamu kayak bukan hanya kayak sebatas menggerutu, apa sih ini anak orang gitu ya, masa sih aku chatting tapi dia tuh selalu ya lambat-lambatin chattingnya aku. Kamu nggak menggerutu-gerutu kayak gitu, itu loh. Kamu yang nggak sibuk marah-marah saja, kecewa saja, sedih-sedih saja, enggak gitu ya. Tapi kamu bisa cari ide, oh ya gimana ya caranya ya supaya dianya itu tuh mau menghabiskan waktu lebih banyak dengan aku. Gimana ya caranya biar dia itu tuh cintanya lebih banyak sama aku. Gimana ya caranya supaya dia mau membuka dirinya dia ke aku gitu ya. Nah, kamu mencari cara dan juga kamu lakukan caranya gitu loh. Jadi bukan yang kayak udah dapet idenya, udah gitu, hanya sebatas kayak ide doang, wacana saja, tidak ada aksinya. Oh tidak, mari lihat ide, datang ide, langsung lakukan gitu ya. Jadi kalau mari bilang kamu cukup proaktif lah dalam relationship-nya kamu dengan si seseorang ini, cukup proaktif gitu ya. Kalau kamu temukan ada masalah, mari lihat kamu yang melampaui masalah itu gitu loh. Jadi ini adalah tantangan memang ya, ini adalah challenge dalam dunia asmaranya kamu. Jadi adalah beberapa hal nanti di bulan Oktober yang membuat kamu masih belum kayak duduk-duduk goyang-goyang kaki, hanya sebatas kayak menikmati. Kamu dikucuri cinta kasih sayang, perhatian, kamu dikasih yang enak-enak, dikasih yang nikmat-nikmat. Tidak, kamu tidak menunggu, tapi kamu mengupayakan. Nah ini yang keren. Ini yang keren ya. Jadi kalau orang dewasa itu tuh ya begitu. Begitu tahu, oh maunya aku begini, inginnya aku begitu. Nggak sibuk menuntut. Gitu ya. Tapi menyibukkan diri dengan bagaimana caranya yang diinginkan itu tuh bisa dimiliki. Nah, gitu loh. Itu ya. Walaupun kamu ini tuh cewek ya, Virgo ya. Tapi bukan cewek yang kayak putri-putri salju gitu ya, putri-putri keraton yang minta diperjuangkan, tidak. Gitu. Tapi ya kamu melakukan upaya-upaya yang pantas untuk dilakukan. Nah, seperti itu ya. Dan bahkan ada beberapa di sini tuh yang ugal-ugalan. Mungkin yang ugal-ugalan ini tuh laki-laki ya biasanya ya. Laki-laki. Agak-agak ugal-ugalan kamu ya. Agak lebih blak-blakan gitu ya. Ngegasnya itu tuh merapat ke dia itu tuh terlihat dengan jelas gitu loh. Ya, berisik gaya kamu berisik dalam aksi, bukan berisik hanya di bacot-bacot doang, hanya berisik di pikiran saja. Tidak. Ya. Ada tuh kan banyak orang yang kalau mari lihat ya, menginginkan sesuatu tapi itu tuh cuman berisik di kepala. Berisik di hati. Tidak ada tindakan nyata. Nah, tidak dengan kamu di sini. Tindakan nyata lebih banyak gitu loh kira-kiranya ya. Dan memang sih ya. Dan memang ya Virgo, memang kamu mau nggak mau sih harus seperti itu gitu loh. Karena kalau mari lihat untuk menyambut kamu dengan tangan terbuka, enggak juga ini ya, enggak juga energi dari si pasangannya kamu gitu. Iya. Kalau kamu tidak tarik perhatiannya dia juga bisa tidak akan memberikan perhatian kepada kamu. Karena nampaknya hubungan ini tuh satu pihak yang mau. Satu pihak, yaitu pihaknya kamu. Satu pihak yang menginginkan. Satu pihak yang punya gambaran rencana-rencana
harusnya seperti ini, mestinya seperti itu, gitu ya. Untuk langgeng relationship ini, untuk harmonis relationship ini, hanya satu pihak, yaitu kamu. Kalau dia lebih cenderungnya sih, setidaknya untuk bulan Oktober ya, nampaknya lagi tidak, gitu lah. Nampaknya lagi tidak. Jadi ada beberapa ya, kalau kalian terakhir kali sebelum masuk bulan Oktober, misalnya sudah ada omongan tentang berpisah. Mari nampak omongan berpisah itu tuh dia tidak main-main itu. Nah, kalau misalnya ada omongan dari si dia bilang aku belum siap untuk menerima kamu menjadi kekasihnya aku. Itu tuh bukan main-main. Itu tuh bukan hanya di mulut aja. Dia bilang dia tidak siap, memang dia tidak siap. Memang dia tidak siap. Gitu ya. Atau misalnya kamu bilang, aku udah siap menikah nih, ayo kita menikah, kata kamu. Tapi dia bilang, tunggu. Aku belum bisa kita menikah dalam waktu dekat. Apakah itu betulan? Betulan itu. Betulan. Itu ya. Kalau kamu dalam sebelum Oktober ya, misalnya udah dalam 3 bulan, 2 bulan belakangan ini, kamu ngedeketin dia, mau bikin dia itu tuh menjadi pacarnya kamu lagi PDKT-in dia. Upaya PDKT-nya kamu itu tuh belum membuahkan hasil. Belum. Kalau nampaknya Mari, belum di sana. Bisa-bisa dia nanti hanya kayak sebatas lebih ready dia ya, ngelihat kamu itu tuh sebagai teman aja. Gitu loh, tidak lebih. Nah, ada beberapa ya, tentu saja seseorang ini tuh mau jadikan kamu sebagai mantan saja. Sebagai mantan saja. Seperti itu. Ya. Jadi tidak ada to be continue-nya lagi ceritanya kalian. Gitu. Jadi kalau kamu ngebiarin dia dengan energi diri dia sendiri, makin lama makin menjauh ini. Makin menjauh. Kalau kamu nggak berusaha ngedeketin dia, makin menjauh. Tapi andaikan ya, misalnya kamu gini, waduh nanti Cici Mari kalau aku usaha terus, nanti aku zong dong Ci. Ada enggak kemungkinannya sia-sia yang kulakukan? Kalau Mari sih tidak ya, tidak sia-sia itu. Tapi itu agak alot nanti dia ini tuh kamu taklukkan. Agak alot. Kamu harus panjang sabar ngadapin seseorang ini. Gitu ya, kamu harus panjang sabar ya untuk menata relationship-nya kalian ini, gitu loh. Karena perubahan dalam relationship ini bakalan bisa berubah, tapi lambat. Perubahannya itu tuh lambat. Cuman kalau kamu berhasil menaklukkan dia kali ini, saat ini, udah ini bisa langgeng ini, bisa langgeng hubungan kalian. Gitu loh. Sulit jadinya itu tuh nanti berpisah, terutama dari dia. Gitu. Sekali aja kamu untuk bulan Oktober ini aja, ya. Untuk bulan Oktober ini aja katakan kamu berjuang. Misalnya perjuangannya kamu itu tuh direstui oleh Tuhan, ya, direstui oleh semesta. Gitu, ya. Nanti bisa berbalik arah di sana. Bisa berbalik arah. Gitu ya. Jadi dia nanti yang benar-benar kamu lihat banyak manifestasi investasi positifnya dia. Gitu loh. Jadi ini kayak ibaratnya kamu sedang menggali emas permata berlian ya dari dalam perut bumi. Sekalinya dapat, gitulah kira-kira. Cuman kadang-kadang mau itu tuh dalam upaya kita mau datang putus asa, genjot aja. Gitu ya. Setidaknya sampai bulan Oktober ini, sampai akhir Oktober ini. Sampai akhir tahun, sampai akhir tahun. Gitu. Nanti lepas dari tahun 2025 ini tuh baru nanti kelihatan ya. Apakah kamu memang akan bisa bersama dengan seseorang ini tuh
ya atau tidak. Jadi kayak orang titik kritis. Kamu tahu kan kalau orang tuh di titik hidupnya kritis itu tuh begitu dia berhasil melewati titik kritis, panjang umur gitu ya kan, selesai penyakit yang gitu tuh di sana. Tapi ya kalau kamu pacaran, jika energinya kamu tidak begitu banyak gitu ya, tentu saja memilih untuk mundur ya tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya. Mari hanya kasih gambaran bahwa jika kamu mau berjuang, apakah perjuangan itu tuh 100% sia-sia? Oh tidak juga, tidak. Kalau mari lihat tidak gitu ya. Cuman agak sulit dia untuk dijangkau, agak sulit dia untuk dimiliki. Gitu. Ada perlawanannya dia, ada berontaknya dia untuk melepaskan diri dari kamu. Gitu. Jadi ini tuh macam singa galak, singa liar gitu ya. Begitu udah bisa kayak dijinakin ya. Banyak fungsinya, banyak manfaat faedahnya gitu-gitu tuh ya. Ada feedback balik tunainya gitu lah. Kira-kiranya ya, kalau mari bisa metaforkan relationship-nya kalian ini. Itu. Kalau untuk pertanyaan, misalnya ada pertanyaan kamu, dia tertarik nggak nih Ci sama aku? Oh tertarik banget. Sebenarnya tuh tertarik, cuman ketertarikannya dia itu tuh ya sebenarnya udah pakai bangetnya ini, gitu ya. Cuman masih mau itu tuh dia kayak berusaha untuk mematikan ketertarikannya dia itu tuh sama kamu. Nah di situ, jadi nggak usah heran kalau kamu ngeliat dia tuh banyakan cueknya sama kamu, banyakan sikap dinginnya sama kamu, acuh abainya sama kamu. Nggak usah heran, itu adalah upayanya dia untuk mematikan ketertarikannya dia sama kamu, gitu loh ya. Gitu aja, kayak upaya-upaya dia untuk mau tetap bebas, mau coba petualangan baru, hanya demi itunya itu. Makanya dia mau mematikan perasaannya dia ke dirimu, itu loh. Tapi kalau kamu kuat-kuatin dirinya kamu, bertahan ya dalam upaya-upaya aktif, tunduknya nih jinak gitu ya, bisa ini untuk kamu miliki. Nah di situ ya, sekali kamu memiliki dia, banyak hal-hal baik nanti yang bisa kamu terima ya dari relationship ini, asalkan kamu pandai-pandai aja lah bersyukur gitu loh ya. Gitu sih kalau barang berharga ya, sesuatu yang berharga, jangan mari bilang barang. Begitulah kalau sesuatu yang berharga, dia tuh kan memang butuh upaya ya untuk bisa kita miliki. Nah kira-kiranya begitu ya, gas terus, bakar terus moodnya kamu, energinya kamu gitu ya. Jangan cepet-cepet putus asa ke si seseorang ini. Setidaknya sabar dulu untuk sepanjang bulan Oktober ya. Setelah bulan Oktober monggo dah, terserah. Kamu bilang, wah akhir tahun mah masih lama lagi Ci. Oktober, November, Desember ya. Kalau orang kan lagi ada punya keinginan kan, maunya itu tuh secepat mungkin ya bisa didapat apa yang diinginkan tadi, gitu kan. Jadi mari maklum lah kalau kamu bilang kamu tidak betah menunggu gitu ya, ya silahkan move on. Kalau tidak betah untuk bertahan, move on gitu. Karena kalau untuk kesempatan baik, tidak pun melalui dia, tidak pun bersama dengan dia, sudah pastilah kamu juga akan bertemulah dengan kesempatan-kesempatan baik berikutnya gitu. Tapi kalau maupun memperjuangkan dia, apakah itu worth it? Sangat worth it, menurut. Karena ini tuh kualitas orangnya pun ya bagus ya. Tadi sekalinya dia mau tunduk dalam sebuah komitmen, setia ini orang, setia. Banyak hal-hal terbaik
yang mampu dia lakukan, yang akan dia berikan kepada pasangannya. Ya, begitu. Oke. Baik, Virgo, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu ya kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, baik. Mari akan awali dari inisial M. Ada manja, K kata, J jelas, S sayang, E emas, D diamond, I istimewa, L lagu, G gula, C ada cinta, dan Y ada yoyo. Nah, masuk kita ke zodiak, hanya ada 3 di sini. Ada energi dari Scorpio, ada energi dari Capricorn, dan energi dari Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.